Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adi Chandra dengan NIM 22338100. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi material teknik. Material teknik merupakan bahan material atau zat dasar penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Dengan memahami sifat hubungan antara struktur memproseskan dan kinerja sebuah material, kemudian dengan mengeksploitasi hubungan tersebut, kita dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki sifat dan karakteristik yang sesuai kebutuhan diperlukan. Oleh karena itu, perlunya kita memahami dan mengetahui klasifikasi material agar dapat memilih material yang tepat dan mampu diaplikasikan pada suatu produk, terutama yang diperlukan di bidang industri. Struktur dari sebuah material umumnya berhubungan dengan susunan dari komponen-komponen dalam suatu material. Struktur material dalam skala atom terdiri atas atom, elektron, dan molekul yang disebut dengan struktur nano. Dalam skala yang lebih besar, struktur material terdiri atas gabungan kelompok-kelompok atom yang disebut dengan struktur mikroskopik. Gabungan dari struktur mikroskopik dalam skala yang lebih besar dan dapat diamati tanpa alat bantu merupakan pengertian dari struktur makroskopik. Klasifikasi material teknik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skema klasifikasi material teknik. Material terbagi atas 4, yaitu material logam, material non-logam, material alami, dan material komposit. Yang pertama, material logam. Material logam ini terdiri atas 2, yaitu besi atau baja, atau disebut juga dengan logam feros. Yang keduanya logam non-feros. Pada material non-logam terbagi pula atas polimer, material non-logam anorganik seperti gelas, keramik, dan semikonduktor, serta biomaterial. Yang material alami terbagi pula atas mineral dan material organik. Setelah itu ada material komposit. Klasifikasi material teknik terbagi atas 4 bagian. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, material logam. Material logam adalah jenis material yang memiliki sifat-sifat khas seperti kuat, liat, keras, dan menghantarkan listrik atau energi pada konduktivitas panas yang tinggi, mampu menahan tekanan tanpa patah, mengkilap, keras, dan dapat ditempa. Logam terbuat bukan dalam bentuk murni, melainkan dalam bentuk batuan yang mengandung biji besi yang juga merupakan persenyawaan antara besi dan oksigen, tapi dalam bentuk silifat berdasarkan pada komposisi kimia. Logam dan panduannya dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu logam fero dan logam non-fero. Di sini saya akan menjelaskan apa itu logam fero. Logam fero merupakan suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai 2 sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam adalah elemen kerak bumi, mineral yang terbentuk secara alami. Jumlah logam diperkirakan 4% dari kerak bumi. Pada unsur logam fero ini memiliki beberapa unsur-unsur yang termasuknya. Yang pertama, seperti besi, Fe, merupakan salah satu logam paling umum yang digunakan dalam berbagai industri teknik mesin. Pengaplikasiannya besi ini banyak digunakan di berbagai industri termasuk konstruksi, otomotif, dan industri permesinan untuk membuat berbagai komponen seperti rangka poros dan alat-alat
Besi juga digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan mesin. Yang kedua, unsur nikel. Unsur nikel merupakan logam yang kuat dan keras yang memiliki ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, yang membuatnya cocok untuk aplikasi dalam kondisi lingkungan industri. Nikel memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi. Ini mempertahankan kekuatan dan ketahanan mekaniknya, bahkan pada suhu tinggi seperti dalam pembuatan turbin gas. Pengaplikasiannya, pembuatan alat potong, peralatan pengolahan kimia, komponen mesin pada industri bersuhu tinggi. Unsur yang selanjutnya itu kobalt. Merupakan logam yang sangat penting di dalam berbagai industri, terutama dalam bidang permesinan dan manufaktur. Sifat-sifatnya yang unik seperti kekerasan tinggi, ketahanan terhadap suhu tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan sifat ferromagnetik. Pengaplikasian kobalt pada industri permesinan adalah dalam pembuatan baling-baling pesawat, komponen mesin, pabrik gula, dan alat potong, pembuatan baling-baling turbin gas. Pada logam fero ini memiliki sifat material logam, seperti dapat ditempa dan diubah bentuk penghantar panas dan listrik, keras, tahan terhadap goresan, potongan atau keausan, kenyal, tahan patah bila dibentang, kuat, yaitu tahan terhadap benturan, pukulan martil, dan liat, yaitu dapat ditarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang logam non-fero. Apa yang disebut dengan logam non-fero? Logam non-fero ini merupakan jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau fero, atau disingkat dengan Fe. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi. Beberapa dari jenis logam ini disebutkan di mana termasuk logam yang banyak dan umum digunakan secara murni. Logam non-fero ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lainnya. Keberagaman sifat dan karakteristik dari logam non-fero ini memungkinkan pemakaian secara luas baik digunakan secara murni ataupun dipadukan antara logam non-fero bahkan dengan logam fero untuk mendapatkan suatu sifat yang baru yang berbeda dari sifat asalnya. Unsur yang termasuk logam non-fero ini seperti aluminium atau Al, yaitu aluminium adalah logam non-fero yang ringan, tahan terhadap korosi, dan memiliki konduktivitas listrik. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan pesawat terbang, kemasan, permesinan, dan konstruksi. Unsur yang selanjutnya itu tembaga Cu. Tembaga memiliki kemurnian yang tinggi sehingga sering digunakan dalam bentuk murni. Tembaga tahan terhadap korosi yang membuatnya cocok untuk penggunaan di lingkungan yang basah atau berpotensi korosif, serta tembaga mudah ditempa. Unsur selanjutnya yaitu unsur seng atau Zn. Seng adalah logam non-fero yang digunakan dalam industri galvanisasi yang melibatkan pelapisan logam besi atau baja dengan seng untuk melindungi dari korosi. Unsur selanjutnya yaitu timah atau disingkat dengan Sn. Timah bukan logam fero, memiliki peran dalam berbagai aplikasi industri sangat penting, seperti kekasannya memiliki kekasan sifat-sifat seperti titik leleh yang relatif rendah, serta kemampuan untuk melebur dan menyebar dengan baik, menjadikan bahan yang berharga dalam berbagai aplikasi. Pengaplikasiannya di bidang industri seperti solder untuk menyambungkan elektronik. Unsur selanjutnya yaitu pada perak atau Ag. Perak digunakan dalam peralatan laboratorium, perangkat medis, dan permesinan presisi. Unsur selanjutnya yaitu titanium atau disingkat dengan Ti. Titanium ini digunakan dalam industri dirgantara dan otomotif untuk produksi komponen yang memerlukan kekuatan tinggi, ketahanan terhadap korosif, dan ringan. Ini juga digunakan dalam pembuatan peralatan industri kimia. Unsur selanjutnya yaitu magnesium atau disingkat dengan Mg. Magnesium digunakan dalam pembuatan komponen otomotif serta seperti blok mesin,
roda, dan bagian suspensi karena ringan dan membantu mengurangi berat kendaraan yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. Logam non-ferro ini memiliki sifat material seperti mampu dibentuk dengan baik, massa jenisnya rendah, menghantarkan panas dan listrik yang baik, mempunyai warna yang menarik, tahan karat, kekuatan dan kekakuannya umumnya lebih rendah daripada logam ferro, dan bisa dilas atau sukar dilas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang material non-logam. Apa yang disebut dengan material logam? Material non-logam ini adalah kategori material yang digunakan dalam bidang teknik dan manufaktur yang bukan termasuk dalam kategori logam. Material ini umumnya tidak memiliki sifat-sifat tipikal logam seperti konduktivitas listrik, kekuatan mekanik tinggi, atau kemampuan untuk melebur dan dicetak. Sebaliknya, material teknik non-logam memiliki sifat-sifat khusus yang membuat mereka cocok untuk berbagai aplikasi teknik tergantung pada kebutuhan spesifik. Ada beberapa unsur yang termasuk material non-logam, yaitu seperti karbon atau disingkat dengan CO. Karbon digunakan dalam pembuatan komponen seperti karbon serat yang sangat kuat dan ringan, mengaplikasikan di industri permesinan, yaitu digunakan untuk pembuatan alat potong dan peralatan pemotong lainnya. Yang kedua, unsur silikon. Unsur silikon ini digunakan dalam pembuatan silikon paduan yang memiliki sifat tahan panas dan tahan korosif. Ini digunakan dalam pembuatan alat dan perlengkapan yang beroperasi pada suhu tinggi. Unsur selanjutnya yaitu fosfor atau disingkat dengan P. Fosfor digunakan dalam pembuatan berbagai komponen seperti pelapis fosfor pada lampu neon, paduan fosfor pada yang digunakan dalam kontak elektrik, dan berbagai aplikasi dalam optoelektronik. Unsur selanjutnya itu belerang atau disingkat dengan S. Belerang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk memurnikan minyak bumi. Unsur selanjutnya itu klor. Klor digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti natrium hipoklorit dan hidroklorik. Ini juga digunakan dalam pembuatan berbagai komponen PFC yang kepanjangannya adalah polyvinyl klorida. Selanjutnya unsur oksigen. Oksigen digunakan dalam proses pengelasan oksigen asetilin yang merupakan metode umum dalam permesinan untuk menggabungkan logam dengan panas tinggi. Selanjutnya nitrogen. Nitrogen digunakan dalam berbagai aplikasi permesinan seperti atmosfer kontrol dalam over perlakuan panas dan pendinginan. Adalah material non-logam juga terbagi atas beberapa jenis. Jenis yang pertama, polimer. Polimer adalah molekul besar yang terdiri dari rantai atom berulang yang biasanya terdiri dari elemen seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang unsur lainnya. Polimer terdiri atas struktur molekul yang besar yang tersusun atas monomer. Polimer memiliki berbagai sifat dan yang bermanfaat dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk ringan, tahan korosif, dan isolasi listrik. Kemampuan untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk yang kompleks. Karakteristik dari polimer ini adalah memiliki kerapatan jenis yang kecil dan keuletan yang tinggi. Beberapa contoh material teknik polimer seperti plastik, karet, polimer tahan panas, polimer diperkuat serat, komposit, polimer matrik, polimer termosetting, dan polimer optik. Yang selanjutnya adalah keramik. Keramik ini adalah material padat yang dibuat melalui pembakaran dan pengentasan bahan mentah, yang seringkali terdiri dari oksida, nitrida, karbida, dan material keramik lainnya. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat isolator terhadap listrik dan panas, lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer.
Sifat mekanik material ini keras namun getas. Material teknik keramik ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dari logam dan polimer, seperti ketahanan suhu tinggi, ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap abrasi, dan ketahanan terhadap tegangan listrik yang tinggi. Ada beberapa contoh material teknik keramik yaitu oksida. Yang pertama, oksida. Keramik oksida termasuk keramik yang terbuat dari oksida logam seperti oksida aluminium dan oksida zirconium. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi dan ketahanan terhadap korosif. Yang kedua yaitu karbid. Material ini termasuk silikon karbida dan tungsten karbida. Mereka digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi dan ketahanan terhadap abrasi. Yang selanjutnya itu contoh material teknik keramik ini yaitu nitrida. Keramik nitrida seperti silikon nitrida dan boron nitrida digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan suhu tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan ketahanan terhadap abrasi. Selanjutnya adalah komposit keramik. Komposit keramik menggabungkan keramik dengan serat penguat seperti serat karbon dan serat boron. Selanjutnya keramik teknik, yaitu keramik teknik adalah keramik yang telah diformulasikan khusus untuk aplikasi teknik seperti peralatan laboratorium, alat-alat pemotong, dan alat komponen optik. Pengaplikasian material teknik berbahan keramik ini pada bidang kedokteran. Bahan keramik ini digunakan sebagai pengganti organ-organ tulang manusia yang rusak. Nah, pada bidang industri material, teknik mesin, bahan keramik ini dapat dibentuk menggunakan mesin perkakas CNC pada proses prasintering. Bahan keramik juga digunakan sebagai bahan mata pahat untuk proses permesinan kecepatan tinggi dan pemotongan logam yang keras. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biomaterial. Biomaterial merupakan zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis. Jadi, biomaterial ini dikhususkan untuk tujuan medis, baik itu untuk terapi, mengobati, menambah, memperbaiki, atau mengganti fungsi jaringan tubuh untuk diagnostik. Material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya dan beracun ketika bereaksi dengan tubuh manusia dan harus kompatibel dengan jaringan sel. Dengan kata lain, reaksi biologis yang buruk tidak boleh terjadi pada penggunaan biomaterial. Baja tahan karat yang dilapisi dengan titanium merupakan salah satu contoh biomaterial yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tulang buatan. Yang selanjutnya yaitu semikonduktor. Semikonduktor merupakan jenis material yang memiliki sifat-sifat konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Semikonduktor memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dalam kondisi tertentu, tetapi tidak seefisien konduktor. Jenis material semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Suatu semikonduktor bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu, pada temperatur arus listrik, tata cara dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor, misalnya sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor supaya bisa berfungsi, harus tahu spesifikasinya dan karakter semikonduktor itu. Jika tidak memenuhi syarat operasinya, maka tidak berfungsi dan mengalami kerusakan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang material alami. Apa yang disebut dengan material alami?
Material alami merupakan material dan bahan-bahan yang terdapat di alam yang dapat dipergunakan dalam berbagai aplikasi di industri permesinan. Material ini tidak mengalami proses kimia atau sintesis manusia yang signifikan dan diperoleh oleh sumber alam, seperti tumbuhan, hewan, mineral, dan bahan organik lainnya. Material ini umumnya memiliki karakteristik alami yang dapat bervariasi tergantung pada asalnya. Material-material teknik alami memiliki sifat-sifat yang khas yang membuat mereka sesuai dengan berbagai aplikasi teknik dan industri. Namun penting untuk memahami potensi masalah lingkungan dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan mineral tertentu, seperti asbes yang memiliki risiko serius terkait kesehatan. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan mineral dalam aplikasi teknik harus memperhitungkan aspek keamanan dan dampak lingkungan. Lanjut. Pembagian dari material alami ini terbagi atas dua, yaitu mineral dan non-logam. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang mineral. Mineral merupakan bahan alami yang berasal dari unsur-unsur non-organik seperti logam, batu, dan mineral lainnya. Merujuk pada bahan-bahan padat yang terdiri dari unsur-unsur kimia non-organik dan ditemukan di alam. Mineral adalah bagian penting dari kerak bumi dan dapat diekstraksi dari tambang dan lokasi alam lainnya. Mereka sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknik dan industri karena sifat-sifat mereka yang khas seperti kekerasan, konduktivitas, listrik, tahan terhadap suhu tinggi, dan lainnya. Pada mineral ini mempunyai pengaplikasian pada industri dan mesin. Yang pertama, di bagian logam. Logam-logam seperti besi, baja, aluminium, dan tembaga digunakan dalam pembuatan komponen mesin yang memerlukan kekuatan daya tahan dan konduktivitas termal yang logam. Di bagian batu, batu alam seperti granit, marmer, dan batu kapur digunakan dalam pembuatan alat-alat berat dan permesinan presisi seperti meja kerja, mesin, batu gerinda, dan peralatan pemotongan presisi. Yang ketiga yaitu di bagian mineral non-logam, yaitu material seperti asbes, talk, dan grafit digunakan sebagai isolasi termal dalam mesin dan peralatan yang menghasilkan panas tinggi. Misalnya asbes digunakan sebagai pelapis termal di sekitar tungku industri tinggi dan memiliki contoh aplikasinya termasuk bingkai mesin, poros, roda gigi, dan peralatan pengecoran. Berikut adalah gambar beberapa mineral pada industri pertambangan. Gambar yang sebelah kanan. Saya lanjutkan material organik. Yang disebut dengan material organik adalah bahan alami yang berasal dari organisme hidup atau produk-produk organik seperti kayu, serat, karet, dan kulit. Material organik ini memiliki pengaplikasiannya dalam industri teknik mesin. Di bagian kayu, kayu digunakan dalam industri pemesinan, kayu untuk membuat bingkai mesin, meja kerja, dan komponen lainnya. Mesin perkayuan seperti gergaji, pahat, dan mesin pengamplasan juga menggunakan komponen kayu di bagian pemegangnya, seperti gambar yang telah saya sediakan ini. Yang di bagian serat alam seperti kapas, jute, dan rami digunakan dalam pembuatan tali, benang, dan kain. Mesin tekstil dan alat-alat pengolahan makanan menggunakan serat alam sebagai bagian dari proses produksi. Di bagian karet alami, yaitu karet alami ini dihasilkan dari getah pohon karet dan digunakan dalam industri teknik mesin untuk pembuatan sabuk penggerak, tali karet, dan peredam getaran di berbagai jenis peralatan dan mesin. Selanjutnya, material komposit. Yang disebut dengan material komposit merupakan gabungan lebih dari satu macam material
Jadi material komposit ini adalah gabungan dari lebih dari satu macam material. Ya, contoh yang paling umum dalam komposit ini yaitu fiberglass yang terdiri dari serat gelas, keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis di sifat-sifat material penyusunnya. Pada fiberglass, misalnya material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi, kontribusi dan material gelas tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup baik. Material komposit ini terbagi atas dua komponen, yaitu matrik dan penguat reinforcement. Matrik adalah matrik penguat yang mengelilingi dan menyelubungi komponen lainnya dalam komposit. Matrik terdiri dari material yang paling lembut dan kurang kuat. Yang kedua yaitu pada penguat reinforcement, yaitu material yang memiliki sifat-sifat mekanis yang superior seperti kekuatan dan kekakuan. Penguat dapat berupa serat, partikel atau lembaran yang ditambahkan ke dalam matriks. Matrik komposit memiliki banyak keunggulan seperti kekuatan khusus yang tinggi, kekakuan yang baik, tahan korosi, dan berat komposit tidak terlalu berat atau bisa disebut dengan ringan. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk konstruksi pesawat terbang, otomotif, industri maritim, dan konstruksi bangunan, dan banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat mekanik material. Sifat mekanik material ada 10. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan satu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Yang kedua, kekakuan atau disebut dengan stiffness. Merupakan kemampuan satu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Yang ketiga ada kekenyalan atau elasticity, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadi perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan, atau dengan kata lain kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi. Yang keempat yaitu ada plastisitas, adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik, perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Yang keenam ada ketangguhan atau disebut juga yang kelima keuletan. Keuletan atau disebut juga dengan ductility adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material ductile ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dengan satu periode tertentu, presentasi keregangan. Yang keenam yaitu ketangguhan atau toughness. Merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Yang ketujuh ada kegetasan atau brittleness. Artinya itu sifat bahan yang mempunyai sifat berlawanan dengan keuletan, yaitu kerapuhan. Ini merupakan suatu sifat pecah dari satu material dengan sedikit pergeseran permanen. Yang kedelapan yaitu kelelahan atau fatigue. Merupakan kecenderungan dari logam untuk menjadi patah bila menerima beban bolak-balik atau dynamic load yang besar masih jauh di bawah batas kekakuan elastiknya. Yang kesembilan yaitu melar atau crack. Merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik bila pembebanan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi. Yang ke-10 kekerasan. Kekerasan merupakan ketahanan material terhadap penekanan atau identasi atau penetrasi sifat-sifat berkaitan dengan sifat tahan aus, yaitu ketahanan material terhadap pengoresan atau pengikisan. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan penerapan secara keseluruhan material teknik dalam industri teknik mesin. Pada perkembangan teknologi, teknik mesin pada umumnya lebih dominan memerlukan bahan yang terbuat dari logam, dan paduannya terutama logam feros, yang memegang peranan sangat penting, tetapi bahan-bahan lainnya juga tidak bisa diabaikan. Bahan-bahan non-logam seringkali juga digunakan karena bahan-bahan tersebut mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahan logam. Juga perkembangan teknologi menuntut adanya pergantian logam dengan bahan lain seperti plastik yang sudah banyak digunakan dalam konstruksi mesin. Bahan dari keramik misalnya digunakan mulai dari berbagai abrasif, pahat potong, batu tahan api, dan lain-lainnya. Perkembangan bahan ferus telah mencapai kemajuan yang sangat pesat dengan terlihat banyaknya besi atau bajanya telah diproduksi dan dengan kualitas yang semakin tinggi. Tetapi perkembangan teknologi juga menuntut pula penggunaan berbagai jenis logam non-ferus seperti tembaga, aluminium, seng, nikel, dan lainnya. Sekarang, mengapa sih kita perlu mempelajari dan mengetahui sebuah material teknik? Dan seberapa pentingkah karakteristik material teknik dalam dunia industri, terutama di bidang teknik mesin? Ada beberapa alasan mengapa penerapan material teknik ini sangat penting di industri permesinan atau di dunia teknik mesin. Penerapan material teknik dalam industri teknik mesin ini sangat penting karena material yang digunakan dalam pembuatan komponen mesin dapat mempengaruhi kinerja, keandalan, dan umur sebuah mesin. Berikut beberapa aspek penting yang penerapan material teknik dalam industri. Yang pertama, pemilihan materi. Pemilihan material atau bendanya. Karakteristik bendanya. Pemilihan bahan yang tepat untuk setiap komponen mesin sangat penting dilakukan. Berbagai faktor seperti kekuatan, kekerasan, ketahanan, korosi, ketahanan terhadap suhu tinggi, dan biaya harus dipertimbangkan. Yang kedua, analisis tegangan dan deformasi. Material harus mampu menahan beban yang diterapkan dan deformasi yang mungkin tidak selama operasi mesin. Analisis tegangan dan deformasi membantu dalam menentukan apakah material yang dipilih cukup kuat untuk tugas tersebut. Yang ketiga, di bidang pengolahan dan manufaktur. Proses manufaktur material seperti pengecoran, pengepresan, dan pemesinan dalam perlakuan panas harus sesuai dengan sifat-sifat material yang digunakan. Ini penting untuk memastikan komponen mesin memiliki ketahanan yang diinginkan. Selanjutnya pada ketahanan korosi. Jika mesin beroperasi di lingkungan yang korosif, pemilihan materialnya yang tahan terhadap korosi sangat penting digunakan. Penerapan lapisan pelindung dan penggunaan pelapis anti korosi juga dapat menjadi strategi yang penting. Yang kelima yaitu thermal properties. Apakah dalam mesin yang beroperasi pada suhu tinggi atau suhu rendah ekstrim, sifat-sifat thermal material seperti koefisien ekspansi termal, konduktivitas termal, dan ketahanan terhadap perubahan suhu harus dipertimbangkan. Di bagian uji material, yaitu pengujian material dilakukan untuk memeriksa sifat-sifat yang mekanik dan termalnya. Ini termasuk uji tarik, uji kekerasan, dan uji ketahanan terhadap kelelehan. Jadi kesimpulannya itu dalam industri teknik mesin, penerapan material teknik dengan benar dapat membantu menciptakan mesin yang lebih efisien, tahan lama, dan andal. Keterampilan dalam pemilihan, pemrosesan, dan pemeliharaan material adalah kunci keberhasilan dalam desain dan produksi mesin. Sekian dulu yang dapat saya presentasikan dan dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikel juga merupakan material yang dapat didaur ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Lebih dari 2/3 atau sekitar 70% nikel yang diproduksi digunakan untuk membuat stainless steel atau baja tahan karat. Mulai dari sendok garpu hingga pesawat luar angkasa terbuat dari campuran nikel. Manfaat nikel yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan utama pembuatan baterai.
Salah satu sumber energi yang sering digunakan manusia saat ini adalah baterai lithium-ion, di mana unsur penting dalam pembuatan baterai isi ulang ini adalah nikel. Baterai lithium ini banyak digunakan dalam berbagai alat elektronik seperti smartphone,